Sebentar gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Adi Pranata, peserta Upskilling dan Reskilling BISPAR angkatan keempat bidang keahlian OTKP tahun 2024. Di sini saya akan mendemonstrasikan klaster pekerjaan pengelolaan kearsipan. Selamat menyaksikan. Tugas kita yaitu adalah menerima dan mengirim surat via email. Nah, di sini kita buka Gmail, kita buka salah satu pesan masuk dari PT Indria Wajuni Sejahtera. Kita buka. Nah, di sini ada surat dari PT Indria Wajuni Sejahtera dan melampirkan satu lampiran surat, yaitu adalah surat penagihan. Nah, di sini kita bisa buka, kita bisa download terlebih dahulu suratnya. Nah, di sini sudah masuk surat penagihan dari PT Indria Wajuni Sejahtera, otomatis masuk ke drive komputer kita. Nah, selanjutnya kita akan membalas surat penagihan dari PT Indria Wajuni Sejahtera melalui email dengan kita klik reply. Kita ketikkan deskripsi dari balasan surat penagihan. Jadi kita ketikkan terlebih dahulu deskripsinya seperti ini. Lalu setelah itu kita lampirkan filenya, kita pilih di drive komputer kita yang sudah kita ketik tadi. Nah, ini adalah surat balasannya, kita lampirkan. Setelah itu kita kirim ke PT Indria Wajuni Sejahtera. Seperti itu. Jadi nanti ini kita lakukan sebanyak 10 surat masuk dan kita balas surat yang masuk melalui email. Setelah surat dari email kita terima, maka kita jadikan dalam satu folder, yaitu adalah surat masuk. Nah, di sini sudah kita masukkan ke dalam satu folder surat masuk, terdiri dari 10 surat dari rekanan kita. Nah, di sini selanjutnya kita cetak untuk nantinya kita arsipkan sesuai dengan sistem subjek. Nah, kita buka, lalu kita print. Nah, selanjutnya kita klik print. Begitu juga dengan surat keluar yang kita buat, kita masukkan dalam satu folder surat keluar sebelum kita arsipkan. Maka kita cetak surat yang akan kita kirim kepada rekanan kita. Jadi di sini kita buka suratnya, lalu kita cetak sebelum kita arsipkan. Klik print. Setelah kita mencetak surat masuk maupun surat keluar dari email, langkah berikutnya yaitu adalah kita melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar dalam satu buku, yaitu adalah buku agenda tunggal. Nah, di sini kolom-kolom yang ada dalam buku agenda tunggal meliputi nomor urut tanggal penerimaan, masuk atau keluar. Nah, di sini adalah nomor surat dan tanggal surat. Lalu ada dari untuk surat masuk, kepada untuk surat keluar. Nah, di sini juga ada isi ringkas serta keterangan. Nah, untuk surat masuk dan surat keluar ini kita masukkan dalam buku agenda tunggal sesuai dengan urutan tanggal penerimaannya maupun tanggal pembuatan surat untuk surat keluar. Setelah proses pencatatan surat, maka langkah berikutnya yang harus sekretaris lakukan di dalam penanganan surat masuk yaitu adalah melakukan pengarahan surat, di mana surat-surat masuk yang bersifat penting ini harus kita berikan kepada pimpinan dan kita berikan juga lembar disposisi nanti diisi oleh pimpinan, di mana nanti surat ini harus segera ditindaklanjuti dan diberikan atau diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam menangani surat. Misalkan di sini adalah surat tagihan diteruskan kepada bagian keuangan. Nah, di sini yang mengisi adalah pimpinan.
dalam penyimpanan surat, tidak lupa kita harus membuatkan alat untuk membantu melacak surat, yaitu adalah kartu indeks. Kartu indeks di sini merupakan kartu yang berisi identitas suatu arsip atau warkat yang disimpan, gunanya sebagai alat bantu untuk menemukan arsip. Nah, kartu indeks di sini memuat judul surat, nomor surat, tanggal surat, dan kode surat. Nah, di sini ada kode indeks. Jadi di sini misalkan PT Jaya Abadi, kita indeks Jaya Abadi PT. Nah, di sini adalah kode indeksnya, yaitu adalah JA. Penyimpanan surat sistem subjek di sini untuk memudahkan penemuan arsip agar dapat ditemukan dengan cepat dan tepat, maka kita juga membuatkan pola klasifikasi arsip atau daftar klasifikasi arsip. Nah, di sini kita buat masalah utamanya. Jadi di sini ada keuangan, pemasaran, dan umum. Nah, di dalam masalah utama ini kita bagi lagi menjadi sub masalah. Setiap masalah utama akan ada sub masalahnya. Misalkan keuangan di sini ada penagihan, pemasaran ada pengaduan, penawaran, pengiriman, pemesanan, dan umum ada pemberitahuan. Nah, di dalam sub masalah ini, di dalamnya lagi nanti akan ada sub-sub masalah sesuai dengan kode-kodenya. Arsip secara manual kita simpan menggunakan business file. Nah, di sini kita simpan dengan sistem subjek. Di dalamnya ada buku agenda surat, kartu indeks, pola klasifikasi arsip, dan ada kumpulan surat masuk dan surat keluar. Nah, ini adalah salah satu contoh penulisan pencatatan surat masuk dan surat keluar dalam buku agenda tunggal. Nah, di sini ada juga kartu indeks, lalu ada pola klasifikasi arsip yang kita buat untuk memudahkan kita dalam penemuan arsip secara cepat dan tepat. Nah, di dalamnya ada kumpulan surat masuk. Di dalam surat masuk kita buat masalah utama, yaitu ada keuangan. Keuangan memiliki sub masalah, ada KU1, di dalamnya juga sudah kita simpan suratnya. Nah, ini ada lembar disposisi untuk surat masuk. Nah, lalu berikutnya ada masalah yang kedua, yaitu adalah pemasaran. Nah, pemasaran juga memiliki sub-sub masalah, yaitu ada PM1, PM2, PM3, dan PM4. Nah, di sini. Lalu berikutnya ada masalah tentang umum. Ini umum. Nah, umum juga memiliki sub masalah, ada UM1. Nah, di dalamnya juga ada suratnya. Nah, berikutnya surat keluar, sama halnya dengan surat masuk. Jadi memiliki masalah utama dan sub-sub masalah yang berbeda. Selain penyimpanan secara manual, arsip juga kita simpan dengan digital agar untuk mengurangi penggunaan tempat yang berlebihan. Nah, di sini kita buatkan folder-folder sesuai dengan masalah utama, ada keuangan, pemasaran, dan umum. Nah, di dalam masalah utama di sini ada sub masalah. Misalkan di sini penagihan KU1, lalu di dalam sub masalah ada juga sub masalah. Nah, di sini ada tagihan keterlambatan pembayaran, contoh KU1, tagihan KU1.2, balasan surat tagihan KU1.3, penagihan pembayaran KU1.4, dan ada balasan surat tagihan pembayaran KU1.5. Nah, di sini jika kita buka nanti sudah ada file arsip atau suratnya. Nah, di sini keuangan kita buka juga pemasaran, sama dengan perihalnya dengan keuangan. Ini adalah sub masalah. Di dalam sub masalah nanti ada sub-sub masalah, dan di dalam sub-sub masalah nanti ada arsip atau suratnya. Seperti ini. Ini yang umum. Ini adalah sub masalah umum. Nah, di sini ada sub-sub masalahnya, dan di dalamnya ada isi suratnya.
tugas kita berikutnya yaitu adalah menerapkan prosedur K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual dan digital dengan menggunakan daftar centang. Nah, di sini kita buatkan dalam bentuk kolom-kolom. Di sini ada nomor, komponen, keterangan, dan centang. Apabila komponen ini memenuhi, maka kita centang. Nah, di sini di paling akhir di pemeriksaan dilakukan oleh pimpinan, tanda tangan, dan tanggal pemeriksaan. Untuk meminimalisir usaha tindakan pencurian atas arsip manual dan digital yang sudah selesai dikelola, kita bisa membuat daftar centang penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip manual dan digital. Nah, di sini kita buatkan juga dalam bentuk kolom-kolom, ada nomor, komponen, keterangan, dan centang. Nah, di sini kita isi sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan kita dalam penyimpanan arsip. Nah, apakah komponen itu memenuhi atau tidak? Jika memenuhi, maka kita centang, dan yang paling akhir yaitu untuk pemeriksaan ini dilakukan oleh pimpinan, ditandatangani oleh pimpinan, dan tanggal dalam pemeriksaan.